Hai, kembali lagi bersama aku, Denis Darmawan. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu ya, dan juga diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Oke, di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara aku berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi sebuah pertandingan. Nah, kebetulan banget dalam waktu dekat ini aku akan mengikuti pertandingan Liga Seri kedua, Liga Nasional Indonesia Tenis Meja Seri kedua. Nah, untuk menghadapi itu biasanya aku bukan cuma ini aja ya, tapi setiap pertandingan biasanya aku melakukan program-program spesial. Program sederhana, latihan sederhana, dan ini bermanfaat untuk kita menghadapi sebuah pertandingan. Bukan cara bagaimana bermain, bukan bagaimana cara kita taktik atau segala macam. Ini lebih simple karena mengedepankan kualitas dan daya tahan dari pukulan-pukulan kita, dari teknik-teknik kita. Memang untuk menghadapi pertandingan biasanya kita butuh yang namanya itu pengalaman, butuh yang namanya kita taktik dan strategi bermain. Terus setelah itu kita butuh yang namanya juga pengetahuan akan lawan. Memang itu penting semua. Tapi di balik semua itu lebih penting kita menguatkan atau mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dari kualitas, dari daya tahan, sebuah pukulan yang kita akan gunakan itu lebih penting. Makanya aku seperti biasa melakukan program seperti ini untuk menghadapi setiap pertandingan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke programnya aja. Nah, biasanya untuk menghadapi pertandingan, program pertama yang aku lakuin adalah latihan servis. Di sini aku latihan servis menggunakan bola banyak. Biasanya aku lakuin di latihan servis ini adalah servis andalan yang biasa aku pakai di pertandingan. Nah, untuk servis, coba setiap masing-masing individu dari teman-teman atau dari aku sendiri biasanya punya servis andalan. Nah, untuk menghadapi pertandingan, teman-teman harus mematangkan servis itu. Dipersiapkan untuk melawan siapapun, kita bisa menggunakan servis ini dengan sangat baik. Mulai dari kualitas pukulan, kualitas putaran, kualitas bolanya, dan lain-lain harus diperhatikan. Nah, biasanya program pertama aku berlatih servis. Dan program yang kedua biasanya aku berlatih bola banyak pukulan, teknik. Tekniknya aku koreksi dari awal, biasanya aku mulai dari forehand dan backhand. Ini udah standar banget aku selalu lakuin. Pukulan forehand ke kanan dan ke kiri, pukulan backhand ke kanan dan ke kiri. Itu seperti kita mendikte pukulan kita. Jadi kita koreksi lagi, kita perkuat lagi pukulan itu satu-satu supaya saat pertandingan pukulan kita konsisten dan juga enggak setengah-setengah gitu. Jadi saat bertanding kita udah nggak ada ragu-ragu lagi, kita keluarin apa yang kita latih. Nah, sambil pukulan ini kita memperkuat footwork juga. Kuda-kuda kita supaya lebih kokoh, kita harus supaya lebih teliti untuk di footwork ini atau di kuda-kuda. Karena kalau kuda-kuda kita masih kurang enak atau kurang pas, rasanya pertandingan itu jadi lebih kurang pede. Makanya footwork atau kuda-kuda ini biasanya aku sangat teliti di sini gitu, sangat fokus untuk di footwork dan kuda-kuda ini. Mulai kita membenahi footwork dari pukulan kanan, pukulan kiri, dan segala macam footwork kita harus fokus di situ.
Nah, setelah pukulan dan footworknya biasanya aku di program ketiga berlatih untuk bola-bola pendek, bola-bola flick. Karena flick ini salah satu cara, karena aku tipe pemain serang, jadi aku melatih latihan flick. Kenapa? Karena kalau chop itu kita bermain feeling, dan kalau flick ini kita butuh selain kualitas yang bagus, kita butuh akurasi yang bagus selain feeling tadi. Jadi kalau feeling kita bisa berjalan sesuai dengan banyaknya kita berlatih, tapi kalau akurasi dan kualitas pukulannya itu harus kita bangun terus-menerus. Nah, flick ini biasanya aku latih kiri dan kanan. Kita koreksi, ada kesalahan sedikit kita mulai koreksi supaya terbiasa dengan pukulan flick ini. Karena aku ini tipe bermainnya menyerang, jadi harus bisa membuat pola serangan duluan di awal. Karena kalau nggak bisa flick atau flicknya jadi nggak akurat, itu sangat pasif untuk tipe bermain menyerang. Kalau kita mainnya pasif di awal, kita cuma drive, dan block, defense, bertahan, itu jadi kurang efektif untuk tipe bermain menyerang. Makanya aku berlatih flick ini supaya bisa membuka serangan lebih awal. Dan kalau aku udah bermain membuka duluan di awal serangan, di situ aku baru bisa menguasai sebuah pertandingan. Kalau di awal aku udah mulai diserang dengan lawan duluan, itu pertandingan akan lebih sulit untuk dihadapin. Makanya aku biasa memperhatikan untuk program yang pertama itu serve, karena servis kita harus bagus karena kita tipe main menyerang. Jadi servis ini sangat-sangat amat menjadi perhatian paling utama. Yang kedua itu pukulan. Kualitas pukulan baik forehand maupun backhand itu harus maksimal. Secara power, secara kualitas, secara akurasinya itu harus benar-benar sinkron. Dan yang ketiga itu aku biasanya mendikte di footwork atau kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini harus benar-benar maksimal, karena kalau nggak maksimal ya, apalagi khususnya untuk tipe bermain menyerang ya, karena menyerang bisa kiri dan kanan, itu harus benar ofensif. Dan kalau kuda-kuda kita nggak kuat, gimana kita bisa mengarahkan bola supaya bisa menyusahkan lawan gitu. Kalau kuda-kuda kita udah belepotan, udah mulai goyang, itu akan sulit untuk kita sendiri. Dan pastinya permainan akan dikuasain oleh lawan, bukan kita yang menguasai pertandingan. Harusnya pemain menyerang itu kita yang menguasai pertandingan. Dan program yang terakhir, aku selalu berlatih untuk memperdalam flick, mendikte flicknya, baik flick backhand ataupun flick forehand. Jadi kalau flick ini mulai tidak akurat, aku juga bermain jadi lebih pasif. Karena kalau kita nggak bisa flick, kita cuma mengandalkan drive ataupun chop, yang jadinya kita nggak bisa membuka serangan duluan. Akhirnya pukulan kita baik forehand maupun backhand, mau sebagus apapun, kalau digocek dengan lawan dengan kasih pendek di depan meja, itu nggak akan keluar pukulan backhand dan forehandnya. Makanya flick ini menjadi faktor yang sangat penting untuk pemain-pemain tipe menyerang seperti aku. Kalau flicknya nggak bagus, pertandingan akan susah berjalan dan susah kita bisa kuasain pertandingan tersebut. Nah, jadi itu adalah program yang biasanya aku lakuin untuk aku menghadapi sebuah pertandingan. Di sini aku mau sharing aja secara singkat supaya teman-teman juga kalau mau menghadapi pertandingan itu programnya sebenarnya nggak perlu yang bagaimana, tapi cukup dengan program yang simple seperti ini. Teman-teman udah tahu apa yang mesti disiapkan selain taktik dan strategi tadi, selain cara bermain, selain juga kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihan lawan. Yang paling penting itu kita harus koreksi diri kita dulu. Jadi mulai koreksi apa yang kita punya, apa yang kita lebih dari diri kita gitu. Jadi apa yang kita udah bangun sampai sejauh ini, itu yang harus dikoreksi dulu. Kalau diri kita udah settle, udah kita kuat, baru kita bisa koreksi kekurangan dan kelebihan lawan dengan tipe bermain kita. Jadi setiap tipe itu punya cara bermain, punya cara sendiri untuk menghadapi setiap pertandingan. Dan di sini aku mau sharing sedikit pengalaman untuk program menghadapi pertandingan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan semoga itu bermanfaat. Oh iya, jangan lupa seperti biasa kalau ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa like videonya kalau memang ini bermanfaat, dislike aja kalau nggak suka, dan teman-teman kalau mau memberikan komentar atau masukan boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.